Dulu merek helm ini sempat viral banget. Masih ingat ALP Ultron? Nah, sekarang si ALP ini mengeluarkan produk terbarunya yaitu ALP Ion. Nah, kali ini saya akan bahas perhelman lagi. Nah, di sini ada ALP Ion. Sebelumnya disclaimer dulu, saya membeli helm ini dengan uang pribadi, bukan sponsor, apalagi dipinjemin sama pihak nih ya. Dan sebelumnya maaf untuk suara karena ini di luar ruangan ya. Ada suara yang masuk seperti motor atau angin atau apalah karena nggak punya studio. Nah, kita langsung saja masuk ke si ALP ini. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a Kita mulai dari atas. Sebuah ventilasi masuk berada di tengah. Di bagian belakang ada ventilasi keluar dengan tambahan spoiler. Ventilasi yang benarnya cuma ada satu. Yang ini nih. Terdapat garis tegas dari ventilasi bagian depan ke belakang spoiler. Ini adalah simulasi ketika tuas dibuka dan ditutup. Nggak ada bedanya. Dan ini adalah aksesoris pemanis. Tapi gambar yang dibuat oleh toko official ini adalah ventilasi depan. Tapi saya tidak menemukan lubang untuk kerapatan pisor dan talang air. Ini terbilang rapat, seharusnya air nggak bocor. Seperti biasa, helm ini memiliki stopper pisor, tapi tidak dengan pisor lock. Helm ini pun sudah menggunakan pisor iridium bawaannya. Helm ini juga sudah support kacamata. Tali pengunciannya menggunakan Micromatic yang bisa dibilang ya biasa aja. Untuk warna busa didominasi warna hitam, ada reflektifnya juga dan ada meshnya juga. Dan teman-teman juga bisa melihat bagian kaca dari dalam keluar. Untuk bagian IPS-nya berwarna putih dan ada 4 lubang, 2 untuk masuk dan 2 untuk keluar. Dan ada jalur untuk udaranya. Lihat di bagian yang ada velcro-nya, dikasih kayak double tip tipis yang nggak lengket banget, kayak yang asal nempel aja gitu. Di bagian belakang terdapat 2 pengancing plastik ya, yang kayaknya mah ditempel doang. Lihat ini bagian minus. Masa yang satu berisi, yang satu dekok. Aneh. Untuk yang mau pasang intercom, silakan, di sini sudah disediakan tempat speakernya. Di bagian pipi ini tidak ada styrofoamnya, tidak ada IPS-nya, hanya cover untuk speaker. Mending gini sih, kelihatan rapi daripada enggak. Kita ke bagian busa pipi. Nah, di sini ada 3 kancing plastik. Adapun pelindung telinga untuk teman-teman yang mau memasang speaker intercom, jadi si telinga tidak langsung menempel pada speaker. Untuk busanya lumayan lah ya, dan kainnya itu seperti bahan jersey menurut saya. Untuk bagian crown pad di belakang ada 2 kancing plastik ya. Untuk yang di depan ini adalah bulu halus untuk menempelkan ke velcro yang ada di dalam helm. Ini adalah tampak bagian dalam, lumayan ya, ada jaring-jaringnya. Kalau ventilasinya bagus pasti dingin sih ini. Untuk busa bagian sini ini tuh tebal, jadi bisa menahan kepala ya. Nah, untuk di atasnya juga terdapat label ALV dan ukuran si helm.
Banyak catatan lagi untuk di bagian spoilernya. Kenapa dengan mudahnya bisa dicopot hanya menggunakan tangan. Dan bagian talang air ke stopper kurang rapi. Pasang lagi semuanya dan kita pakai. Nah, sekarang saya mau coba si helmnya ini ya. Nah, setelah saya coba, si helm ini lumayan enak ya, lumayan enak. Cuma di bagian kepala belakang itu nggak nyentuh si busa dikit sih. Nah, untuk si bagian sini tuh masih kelihatan mata. Nggak tahu ini emang bentuknya ke depan nutupin pipi atau enggak ya. Kalau kesini biasanya nutupin pipi, tapi ini kelihatan di bagian sini. Dan pandangan ya cukuplah ya, di sini juga bagian sini kelihatan, masih kelihatan. Terus apa lagi ya? Kalau untuk ventilasi, nah secara kalau di atas kertas pasti masuk, tapi kurang tahu untuk di perjalanan ya, harus coba nanti. Untuk kaca enak sih ini, top. Atau saya yang belum pernah merasakan iridium, kaca iridium ya, ini sih kayak light smoke nya si NHK ya, kayaknya mah ya kayak gini. Nah, untuk bukaan kaca emang halus ya untuk si recetnya, tapi minusnya itu ketika saya tutup kaca nih, ini buka ya, ini tutup kaca. Nah, di bagian si ini dia nyentuh ke visor, kalau misalkan ditekan ke bawah, dan itu jadi si pipi ini tuh jadi meluk gitu. Tapi pas dibuka lagi dia renggang lagi. Itu sih kelemahannya, minusnya gitu. Ini untuk bagian depan, ini untuk bagian samping, ini untuk bagian belakang. Kayaknya ini nggak akan nusuk ke boncengan ya, tapi lumayan sih, lumayan. Tambahan untuk apa ini tuh, si crown padnya kan pakai strap ya. Strap itu untuk busa halusnya itu ada umur pemakaian. Jadi teman-teman kalau mau buka, kalau mau cuci si crown pad atau busa atasnya, jangan sering-sering, nanti masa pakainya habis, jadi nggak rapat lagi gitu. Untuk kenyamanan sih lumayan ya buat saya, tapi untuk bagian kice ini nih yang masalahnya, bagian kice. Nah, itu review dari saya ya untuk si AL Pion ini. Menurut
teman-teman harga 300 worth it atau enggak untuk si AL Pion ini. Cukup sekian dari saya, jangan lupa subscribe nya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.